Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sungguh suatu kisah yang menarik dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Dikisahkan bahwa seorang pemuda ingin mengikuti Yesus dan ia sudah menjalani seluruh perintah Allah demi memperoleh hidup yang kekal. Meskipun demikian, ia akhirnya sedih, kecewa, dan bahkan menyerah terhadap tawaran dari Yesus untuk meninggalkan seluruh harta miliknya. Akhir dari cerita Injil merupakan sebuah kesimpulan yang tegas bahwa sesungguhnya untuk masuk kerajaan Allah adalah perkara yang sulit bagi mereka yang memiliki harta yang banyak atau memiliki uang yang banyak. Selanjutnya, Yesus mengumpamakan bahwa kerajaan Allah itu sungguh suatu sulit bagi mereka yang beruang, dan itu lebih mudah bagi mereka yang tidak beruang. Dan Yesus mengatakan bahwa lebih baik seekor unta yang melalui lubang jarum. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kisah yang dilukiskan oleh Markus di atas sebenarnya mau menegaskan suatu hal yang sangat penting terkait pelepasan. Pelepasan yang dimaksud ialah persiapan tentang hidup sebelum kematian. Markus dengan tegas menghimbau kepada kita untuk selalu siap sedia menghadapi masa yang akan datang. Kisah Yesus dengan seorang pemuda dalam Injil Markus di atas memberi pencerahan bagi kita supaya siap dan ikhlas melepaskan seluruh keegoisan kita. Kisah Yesus dengan seorang pemuda juga hendak mengajak kita supaya tidak terus-menerus memelihara kenikmatan, kemunafikan, kesombongan, kerakusan, kemalasan, dan kekerasan hati. Yesus ingin supaya kita perlu mempersiapkan diri untuk menerima tawaran yang abadi. Artinya, Yesus tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya atau berlimpah harta. Tetapi sejauh mana kita menerima tawaran yang diberikan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di zaman ini banyak orang telah menjadi bagian dari arus kemajuan pengetahuan dan teknologi. Di sana sini banyak tawaran yang menggiurkan. Kita sering terjerat dan terperangkap dalam kemajuan teknologi. Dalam realita yang terjadi, banyak orang tidak menerima tawaran dari Tuhan ketika ia menggunakan teknologi. Ada yang sampai lupa berdoa pada hari Minggu, ada yang lupa berdoa serio, dan di lain hal, anak-anak sekolah lupa belajar. Mereka tumbuh dalam kemalasan. Dalam diri mereka yang hal-hal penting mereka abaikan. Manusia zaman ini jauh lebih mendewakan teknologi dan mengabaikan Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, jika orang lupa Tuhan atau jika ia lupa berdoa, maka ia akan lupa segalanya. Dalam kitab kebijaksanaan dikatakan bahwa dengan mengingat Tuhan, seorang akan mendapat roh pengertian. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus tidak melarang kita bersahabat dengan kemajuan teknologi dan segala perubahan yang terjadi. Yang dilarang oleh Yesus ialah ketika kita sering mendewakan teknologi dan tidak mengingat Allah dalam hidup kita. Hemat saya, gambaran tentang kerajaan Allah ialah hal-hal yang sederhana yang selama ini tidak kita sadar.
Kerajaan Allah itu bukan soal kehebatan dan keberhasilan diri kita sendiri. Kerajaan Allah ada karena kita siap menerima tawaran dari Allah berupa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus dan siap melepaskan seluruh keegoisan kita. Dalam surat kepada orang-orang Ibrani ditegaskan bahwa firman Tuhan itu hidup dan lebih kuat serta lebih tajam daripada pedang bermata dua mana. Maka mulai saat ini hendaknya kita sadar dan berefleksi, sudah sejauh mana saya mempersiapkan diri terhadap tawaran dari Tuhan dalam hidup saya. Kitab Kebijaksanaan menjelaskan bahwa segala yang ada di bumi adalah debu yang tidak berharga di mata Tuhan. Yang berharga ialah firman-Nya yang perlu kita dengarkan dan hidupi dalam keseharian hidup kita melalui praktik-praktik kebaikan dalam pelayanan kasih. Firman-Nya adalah daya yang menghidupkan. Janganlah kita terus masuk dalam kenikmatan semu. Masuklah dalam kenikmatan abadi yang Tuhan tawari. Biarkanlah diri kita siap disapa oleh Tuhan. Cintailah hal-hal yang sederhana, lakukanlah segala hal dengan cinta yang besar. Niscaya Tuhan akan ada di pihak kita. Belajarlah untuk lepas bebas dari segala keterikatan-keterikatan yang menghambat karya pelayanan kita. Bersolidarlah dengan sesama, ringankanlah langkah untuk memberi perhatian dan membantu sesama yang membutuhkan. Jangan pernah menahan kesempatan untuk berbuat baik. Belajarlah dari Yesus, Sang Guru Kerahiman, yang memiliki hati dan semangat dalam melayani. Perbanyaklah hal-hal baik. Tuhan pasti menggandakan setiap berkat untuk kita di dalam hidup kita setiap hari. Selamat merenungkan. Tuhan